البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih pada pembahasan seputar fadail Utsman radhiyallahu anhu. Dan kalau kita perhatikan penyebutan tentang masalah Utsman diperbanyak di sini karena memang banyak yang terfitnah dalam permasalahan seputar khalifah yang mulia tersebut. Nah, sehingga sebagian mengakhirkan Utsman daripada Ali dari sisi keutamaan, yang lainnya mencela, dan yang lebih parahnya sampai mengkufurkan. Dan minimal seorang dikatakan Syiah ikhwani fillah tatkala dia meyakini bahwasanya Ali lebih utama daripada Utsman. Dan kita ketahui bersama di antara negeri-negeri kaum muslimin yang saat ini fitnah Syiah terutama Rafidhah tersebar luas adalah negeri Yaman. Sehingga pengarang memberikan penjelasan tentang keutamaan Utsman lebih banyak daripada yang lain, agar tahu bahwasanya keyakinan Syiah adalah keyakinan yang batil. Sekadar meyakini bahwasanya Ali ikhwani fillah lebih utama dari Utsman ini sudah keliru dan sudah masuk dalam dasar pemahaman tasyayyu'. Dasar pemahaman apa? Syiah. Apalagi kalau sampai meyakini bahwasanya Ali sepantasnya yang menjadi khalifah sebelum Utsman. Terlebih lagi yang sampai kemudian menyatakan Ali lebih pantas menjadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar. Dan yang paling parahnya yang diyakini oleh Rafidhah yang menyatakan bahwasanya Jibril telah salah dalam menyampaikan wahyu. Seharusnya disampaikan kepada Ali tapi keliru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada keutamaan berikutnya dari keutamaan Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Man huwa alladhi jahhaza jayshal usrah? Siapa itu orang yang mempersiapkan jayshul usrah? Jaysh, apa makna jaysh? Indah kedutaan. Pasukan, tentara. Nah, al-usrah yang dimaksud dengan jayshul usrah panifila yaitu pasukan yang dipersiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang ke mana? Ke Tabuk. Nah, dinisbahkan kepada usrah karena sulitnya kondisi saat itu, akhwan. Nah, sehingga dikenal dengan jayshul usrah. Pasukan yang memang akan dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk pada waktu yang sulit, di mana kondisi Madinah saat itu dalam kondisi yang nyaman dan jalan yang akan dilalui menuju ke Tabuk adalah jalan yang penuh dengan rintangan. Di sisi yang lain, perlengkapan kaum muslimin banyak kekurangan padanya.
Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dan mendorong kepada kaum muslimin untuk berlomba-lomba dalam mempersiapkan pasukan ini dengan harta yang dimiliki, dan di antara yang memiliki andil besar adalah sahabat yang mulia ini, Utsman bin Affan. Sebagaimana dalam sebagian riwayat, akhwani fillah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan untuk kaum muslimin mempersiapkan Jaisul Usrah. Kemudian Utsman berdiri dan beliau menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Datang dalam beberapa riwayat bahwasanya Utsman mengatakan, alayya mi'atu ba'irin bi akhlasiha wa aqtabiha. Nah, atasku untuk mempersiapkan mi'atu ba'ir, 100 unta. Ya, boleh persiapkan 100 unta. Nah, dengan apa pelengkapannya secara keseluruhan. Dan ini menunjukkan kedermawanan dan semangat yang besar dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad harus terkumpul padanya unsur-unsur yang banyak. Selain ilmu, selain kekuatan, juga butuh dana yang besar. Sehingga ketika kaum muslimin dari semua unsur-unsur yang tidak bersatu padu, maka sulit untuk tercapai jihad yang syar'i. Punya kekuatan, punya dana, tapi tidak dibangun di atas ilmu, akan banyak menyimpang di pertengahan jalan. Nah, punya ilmu tapi tidak punya kekuatan, ini juga akan apa? Menjadikan lemah. Dan belum saatnya berarti. Tapi yang menjadi unsur pokok adalah ilmu. Makanya seruan para ulama kepada kaum muslimin untuk menghiasi diri dengan ilmu, mempelajari agama Allah, kembali kepada agama Allah. Kapan saja ilmu kokoh di tengah kaum muslimin, maka akan Allah bukakan jalan-jalan untuk tegaknya jihad yang syar'i. Qala wa dalilu qaulu Utsman radhiyallahu anhu hina husira ashrafa alaihim. Dalilnya adalah perkataan Utsman radhiyallahu anhu tatkala beliau dikepung, maka beliau pun muncul menemui mereka. Tidak gentar, tapi beliau sengaja menemui orang-orang yang mengepungnya, sebagaimana telah kita lewati hadis ini, ya kawan. Faqala anshudukumullah wa la anshudu illa ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza jaishal usrah falahul jannah fajahhaztuhum qala fasaddaquhu bima qala. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa saja yang menyiapkan jaisul usrah maka baginya surga. Kemudian aku mempersiapkannya dengan harta yang beliau miliki. Qala fasaddaquhu, maka mereka pun membenarkan bima qala, dengan apa yang dikatakan oleh Utsman.
Hadis riwayat Bukhari. Dan pada kisah Jaish al-Usrah ini berhubungan dengan kisah yang masyhur terjadi di Madinah saat itu, di mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tidak ikut dalam peperangan tersebut. Yang dengan sebab itu beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kembali dihajar sampai turun ayat di akhir-akhir surat At-Taubah. Nah, ini hubungannya dengan apa? Dengan perang Tabuk. Nah, karena memang saat itu kondisinya berat, kawan. Sehingga sampai dinamakan dengan Jaishul Usrah. Sehingga pantas mereka ini untuk mendapatkan kemuliaan, karena memang ujian yang mereka dapat, ikhwan, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim, tidaklah ringan. Nah, ujiannya berat. Oleh karena itulah sebagian sahabat ketika ada orang yang berangan-angan untuk apa? Bisa menjadi apa? Menjadi sahabat Nabi. Betapa beruntungnya mata ini yang bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diingatkan, belum tentu ketika engkau berada di zaman itu engkau bisa istiqamah sebagaimana keadaan para sahabat. Cukup bagi kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat ini. Nah, jangan berangan-angan sesuatu yang seandainya Allah berikan belum tentu kita bisa memikulnya. Nah, bisa memikulnya, dan itu kemuliaan yang Allah berikan dan Allah pilihkan memang bagi orang-orang yang pantas. Para sahabat memang pantas untuk mendapatkan kemuliaan itu karena kokohnya mereka, sabarnya mereka, qanaahnya mereka. Nah, dalam menghadapi ujian dan dalam menjalankan bimbingan-bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang dituntut pada saat ini adalah bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, kemudian meminta agar bisa sabat, bisa istiqamah di atas jalan tersebut. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillah.